Sri Maharani Kahar atau yang lebih dikenal dengan nama Maharani Kahar, lahir pada tanggal 13 April tahun 1958 di Surabaya, Jawa Timur. Dia merupakan seorang bidu wanita tanah air yang eksis pada era tahun 80-an. Maharani Kahar adalah penyanyi asli dari salah satu lagu evergreen Indonesia karya cipta komposer terkenal Ariyanto yang bertajuk Desember Kelabu. Latar belakang keluarga Maharani: ayahnya merupakan seorang veteran perang yang kemudian berdomisili di Surabaya dan berprofesi menjadi seorang guru. Pada masa kecilnya, Rani sendiri sudah mulai mengikuti berbagai lomba menyanyi sejak masih kelas 4 sekolah dasar. Setelah menginjak remaja, Rani yang dibesarkan dari keluarga Katolik fanatik itu, mengikuti perlombaan bintang radio RRI pada tahun 1974-1975. Pada ajang tersebut, Rani meraih juara 3, sekaligus juara favorit. Pada tahun 1975, Rani menjadi finalis lagu populer tahun itu, dengan membawakan lagu karya Is Haryanto yang bertajuk Sepanjang Jalan Kenangan, bersama sejumlah nama-nama besar penyanyi yang sudah populer pada masanya, seperti Mergy Segers, Melky Goeslaw, Berlian Hutauruk, Hetty Koes Endang, dan lain-lain. Dan sejak saat itulah, namanya mulai dikenal, setidaknya di lingkup kota tempat tinggalnya, Surabaya. Pertemuan Rani dengan Ariyanto bermula ketika saat Ariyanto sedang berkunjung di Surabaya, dan menyaksikan Rani mengisi acara telerama di TVRI Stasiun Surabaya. Akhirnya melalui Johan Untung, Ariyanto dipertemukan dengan Rani di Hotel Elmi, di Jalan Jenderal Sudirman, dan di sanalah, Rani ditawari untuk rekaman album solo di Jakarta. Maka meluncurlah album perdana Rani yang bertajuk Desember Kelabu, dirilis pada tahun 1982, yang langsung melambungkan namanya, dan menjadi hits terbesar sepanjang sejarah karir Maharani Kahar. Lagu Desember Kelabu tersebut, sekaligus menjadi salah satu lagu terpopuler sepanjang sejarah musik di Indonesia. Album keduanya, bertajuk Malam Kelabu dirilis pada tahun 1984, masih dengan menyertakan embel-embel kelabu, dengan harapan bisa mengulang kembali sukses yang sama. Namun pada kenyataannya, kepopuleran album itu tidak dapat menyamai kesuksesan Desember Kelabu, meski lagu Malam Kelabu sempat menjadi radio hits pada masa itu. Lagu karya cipta dari Ariyanto itu, berkisah tentang mempelai wanita yang menanti kehadiran mempelai pria yang tidak pernah datang. Disusul kemudian, album bertajuk Apa Salahku, ciptaan Pance, Kereta Senja, ciptaan Ariyanto, Tak Ingin Yang Lain, ciptaan Adriyadi, Kau Pandai Berdusta, ciptaan Ade Putra dan Bantal dan Guling, ciptaan Bambang Kadi. Namun kesemuanya itu, tidak bisa mengalahkan kepopuleran dan kesuksesan dari album perdananya, Desember Kelabu. Pada tahun 1983, Rani dihadapkan pada dua pilihan yang berat dan pelik, antara tetap melanjutkan untuk berprofesi sebagai penyanyi, atau lebih memilih untuk bekerja di instansi pemerintahan, dan dengan pertimbangan lebih memilih kehidupan yang layak untuk menyimpan banyak harapan di hari tuanya. Maka akhirnya, Rani dengan keputusannya, menerima dan lebih memilih untuk bekerja di instansi PLN Surabaya. Dan bukan karena itu saja, saat itu, Rani sudah menemukan jodohnya, dan menerima pinangan dari seorang lelaki untuk berikrar bersama menjadi sepasang suami istri dan melangsungkan pernikahan di altar gereja di hadapan seorang pendeta. Padahal, nama Rani sedang di ujung kepopuleran. Otomatis album-album yang direkamnya di Jakarta, yang butuh sentuhan, promosi, dan tur promo keliling Indonesia, terkendala dan terhambat dengan adanya ikatan dinas pekerjaan dan masalah keluarga. Terlebih setelah Rani melahirkan buah hatinya dan menjalani profesi alaminya sebagai seorang ibu, serta pekerjaannya di instansi, membuatnya semakin mantap mengakhiri karirnya sebagai penyanyi, dan pada tahun 1989, keputusan mengakhiri berkeseniannya ditandai dengan album bertajuk Bantal dan Guling, sebagai album perpisahan yang menyapa penggemarnya. Tinggallah sang produser menggeleng-gelengkan kepala tanda tidak setuju atas keputusan dini dari Rani, karena dari awal pernikahan pun, sang produser tidak pernah menyetujui, dan kini Rani benar-benar total mengakhirinya. Sang produser yang selalu setia menemaninya bolak-balik Surabaya-Jakarta, tidak bisa berbuat banyak untuk mencegahnya. Mungkin karena alasan berhenti secara dini itu pula lah, meski lagu Desember Kelabu masih diingat orang sampai saat ini,
Namun ironisnya tidak banyak orang yang tahu siapa sebenarnya penyanyi aslinya, yang tak lain dan tak bukan, Maharani Kahar lah penyanyinya. Demikian sekelumit mengenai Maharani Kahar, sang biduanita pelantun Desember Kelabu yang populer pada era 80-an. Terima kasih.